Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riza. Saya sering dipanggil Riza. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Jember, jurusan atau prodi S1 Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang bagaimana sih bab atau teori Thevenin, teori Norton, serta teori superposisi. Sebelumnya saya cerita dulu kenapa saya membuat video ini. Ya, yang pertama, kami dari S1 Teknik Elektro sedang menempuh praktikum atau mata praktikum rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tersebut ada subbab seperti kita membuat sebuah rangkaian dengan teorema-teorema tertentu, seperti contohnya ini kita bahas tentang teorema Thevenin, teorema Norton, dan teorema superposisi. Untuk sebelumnya kita bahas teori terlebih dahulu. Apa sih teori Thevenin itu? Dari sumber yang setelah saya baca, teori Thevenin merupakan salah satu teori elektronika yang mempelajari tentang nilai tegangan pada rangkaian listrik yang terbebani. Jadi, suatu rangkaian listrik yang terbebani itu ada termasuk dalam teori Thevenin. Untuk selanjutnya ada dari teori Norton. Teori Norton sendiri adalah salah satu hukum listrik yang menganalisa suatu rangkaian elektronika arus lemah pada rangkaian tertutup dan dianalisis berdasarkan konsep pembagi arus. Dari teori yang saya baca tadi, bahwa teori Norton itu adalah teori rangkaian arus lemah, sehingga yang dibutuhkan dalam teori ini adalah dia akan membagi atau memberi konsep pembagian arus pada rangkaian tersebut, sehingga jika ada satu rangkaian itu akan dibagi arusnya untuk mencari tegangan maupun yang lainnya dari hambatan tersebut. Untuk selanjutnya adalah superposisi. Superposisi sendiri untuk teori atau konsepnya yaitu teorema superposisi adalah salah satu cara membuat suatu rangkaian agar lebih sederhana. Pada superposisi ini menggunakan suatu sumber yang disisakan dan akan bekerja pada saat itu juga dan analisa dari seri atau paralel. Untuk superposisi ini sendiri itu adalah bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu rangkaian dengan cara membuat suatu rangkaian lagi atau membuat rangkaian pengganti agar rangkaian utama itu lebih sederhana dengan cara menggunakan suatu sumber. Ya, untuk membuat rangkaian dari rangkaian yang ada tadi, kita akan membuat rangkaian agar lebih sederhana, yaitu dengan cara menggunakan salah satu sumber, sehingga sumber yang lain itu ditiadakan pada rangkaian penggantinya. Untuk teori superposisi ini sendiri, itu biasanya bekerja pada rangkaian seri ataupun paralel, sehingga kalian jika menggunakan teorema ini, kalian bisa menentukan sumber atau sumber mana yang kalian mau pakai dalam suatu rangkaian tersebut. Untuk pengerjaannya itu saya sendiri tidak terlalu paham, karena untuk teori pada materi kali ini saya dari teori di mata kuliah tatap muka itu belum sampai dan belum membahas pada bab ini ketika praktikum itu berlangsung, sehingga saya sendiri harus mempelajari dari bab-bab internet maupun dari buku-buku yang ada. Nah, untuk bagaimana cara kita untuk merangkai atau kita membuat rangkaian pengganti? Yang pertama, dari rangkaian yang telah ada, itu kita cari untuk rangkaian penggantinya dari teorema-teorema tersebut. Seperti contohnya, jika kita mempunyai satu rangkaian yang mungkin satu rangkaian full. Nah, itu kita cari kita mau memakai teorema seperti apa. Yang pertama, kalau memang kita menggunakan teorema Thevenin, itu berarti kita harus mengacu pada sub atau bab dari teorema tersebut. Yaitu kalau teorema Thevenin, saya bacakan lagi. Teorema Thevenin merupakan salah satu teori elektronika yang mempelajari tentang nilai tegangan pada rangkaian listrik yang terbebani. Jadi, teorema ini adalah
teorema yang mempelajari tentang rangkaian listrik yang terbebani. Sehingga yang saya dapat dari apa yang telah saya pelajari, untuk menggunakan teorema Thevenin sendiri, itu kita yang pertama, seperti contohnya seperti ini. Untuk ini, pada bab ini terdapat satu rangkaian penuh, dan dari rangkaian ini kita disuruh untuk menganalisis atau mencari dari teorema-teorema tersebut. Ada 3 teorema yang kita pelajari. Yang pertama yaitu dengan teorema Thevenin. Untuk teorema Thevenin sendiri, itu dari rangkaian yang saya jelaskan tadi, itu mencari VAB atau tegangan AB saat titik AB terbuka. Jadi pada konsep ini itu kita menggunakan short atau open. Jadi yang kita butuhkan itu dalam keadaan apa? Jika memang arus dalam keadaan short, maka kita mengubah rangkaian atau membuat rangkaian pengganti sehingga arus tersebut short. Jika kita menggunakan atau kita memerlukan ketika arus tersebut open, kita membuat rangkaian pengganti dan arus itu kita open, seperti itu. Terus untuk yang pertama, kita dari rangkaian tersebut itu kita mencari V atau mencari tegangannya dari tegangan AB-nya. AB itu tadi digambar itu seperti resistor, sehingga resistor yang ada itu dibuat variabel AB atau dianggap itu tidak ada AB, sehingga kita bisa mencari VAB-nya atau tegangan pada AB pada rangkaian tersebut. Untuk selanjutnya, begitupun sama untuk mencari nilai I, itu kita tinggal menentukan bagaimana atau apa arus yang atau tegangan yang akan digunakan. Jika memang tegangan atau arus yang akan digunakan itu menggunakan short, maka kita buat rangkaian pengganti dengan arus atau tegangan tersebut kita short. Kalau memang menggunakan open, kita buat rangkaian pengganti dengan membuat open rangkaian pada rangkaian pengganti tersebut. Yang selanjutnya, teorema Norton. Untuk teorema Norton sendiri itu tidak terlalu signifikan perbedaannya, hanya saja pada teorema Norton ini jumlah V atau jumlah tegangan akan sama dengan 0. Sehingga mengacu pada yang pertama tadi, untuk teorema Norton yaitu menganalisa suatu rangkaian arus searah pada rangkaian tertutup dan dianalisis berdasarkan konsep pembagi arus. Jadi pengacuannya adalah kembali kepada konsep pembagi arus. Terus untuk teorema superposisi sendiri itu yaitu menghilangkan atau membuat rangkaian pengganti sehingga kita fokus pada rangkaian atau pada loop yang akan dikerjakan pertama. Jika seperti ini contohnya, saya carikan referensi untuk gambarnya. Nah, untuk gambar nomor 3 ini 1, 2, 3. Nah, di situ itu dengan ada 3 rangkaian pengganti. Sehingga kita jika menggunakan teorema Norton, itu kita menggunakan loop 1, loop 2, dan loop 3. Seperti itu. Untuk mencari salah satu loop tersebut, kita bisa memfokuskan kita mau cari loop yang mana dulu, apa yang mempengaruhinya. Contoh seperti kalau kita mencari loop 1, dia akan dipengaruhi oleh arus serta biasanya dipengaruhi oleh resistor yang ada di loop tersebut. Untuk kembali ke teorema superposisi, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu atau meninggalkan satu tegangan yang akan diukur pada rangkaian tersebut, sehingga membuat rangkaian pengganti yang memiliki tegangan dan resistor, sehingga kita dapat mengukur berapa V atau berapa tegangan yang ada pada rangkaian tersebut. Jika rangkaian tersebut terdiri dari beberapa loop, misalnya loop 1, loop 2, loop 3. Nah, itu kita cari loop pertama dulu. Kita cari untuk yang loop 1.
Kalau loop 1 kita telah menemukan loop 1, maka kita akan mencari loop 2. Setelah loop 2 kita selesaikan, kita akan mencari untuk loop 3-nya. Pada teorema superposisi ini, jikalau loop 1, loop 2, dan loop 3 itu sudah ketemu, maka kita akan membuat substitusi dari persamaan 1, persamaan loop 2, dan persamaan loop 3. Jika sudah ketemu substitusinya, kita tinggal menentukan I yang mana yang akan kita cari. Untuk pada rangkaian Thevenin itu yang pertama dari apa yang saya kerjakan ketika laporan praktikum tersendiri, itu metode teorema Thevenin. Dari metode tersebut itu dengan cara mencari rangkaian pengganti pada Thevenin tersebut. Jadi seperti ini. Pada soal nomor 1 seperti ini, 1, 2, ini adalah loop, dan loop. Nah, kita akan membuat pada tegangan yang pada resistor yang pertama ini adalah open, sehingga kita alihkan dengan menggunakan huruf A dan B. Di sini ada tegangan, di sini ada arah arus, dan kita menentukan loop 1, loop 2, dan seterusnya. Setelah kita menentukan loopnya gimana, setelah kita mencari apa yang harus di open dan apa yang harus di short, dan setelah itu kita menentukan untuk loop 2-nya atau loop 1 dan loop 2. Setelah itu kita mencari rangkaian pengganti Thevenin, dan yang terakhir ketika teorema tersebut selesai untuk teorema Thevenin, kita mencari error percent. Error percent sendiri itu didapat dari rumus E persen sama dengan apa yang kita cari. Contohnya jika yang kita cari tegangan VTH, error percent VTH sama dengan HT atau hitung dikurangi HP per HT. HT sendiri adalah nilai hitung, HP sendiri adalah nilai dari praktikum, dan per atau dibagi dengan HT dikali 100%. Itu akan menghasilkan nilai error persen dari teori atau dari materi yang kita dapat, khususnya pada teorema Thevenin. Jika yang saya tahu, jika error persen tersebut melebihi 30%, itu kemungkinan terjadi karena kesalahan pengukuran saat praktikum maupun kesalahan kita pengukuran saat dengan teori. Sehingga kebanyakan error persen akan mempunyai hasil persen di bawah 30%. Untuk yang lainnya pada teori Thevenin, hampir semua teori itu seperti itu, sehingga tidak terlalu perbedaan signifikan. Yang pertama itu dengan cara tadi open atau short, terus melanjutkan pada rangkaian pengganti dan mencari error persennya. Untuk selanjutnya pada metode teorema Thevenin. Nah, di metode teorema Thevenin ini sendiri, apa sih yang harus kita cari? Seperti itu kan, jika ada satu rangkaian full dari rangkaian dari mungkin rangkaian pertama, rangkaian kedua, dan rangkaian ketiga, itu tetap kita cari dengan short maupun open tadi. Jika kita mencari suatu tegangan maupun arus, kita harus menentukan apa penghambat dari atau resistor dari yang kita cari tersebut, sehingga kita bisa membuat open atau short. Setelah kita menentukan open atau shortnya, tetap kita seperti teori Thevenin, yaitu kita menggunakan rangkaian pengganti. Tapi pada rangkaian pengganti ini yaitu rangkaian pengganti Norton. Sama saja konsepnya seperti Thevenin. Dan untuk selanjutnya kita mencari error persen. Untuk rumus tetap sama seperti pada teorema Thevenin tadi. Rumusnya HT min HP dibagi HT kali 100%.
dan sama. Jika melebihi 30%, kemungkinan besar ada salah perhitungan pada praktikum. Yang ketiga ini yang telah kita bahas sedikit pada perbincangan awal tadi, metode teorema superposisi. Saya kurang tahu atau kurang begitu jelas tentang superposisi ini. Yang saya tahu, jika ada satu rangkaian full, itu kita mencari atau rangkaian pengganti dengan cara meninggalkan sumber tegangan yang lain dan memfokuskan pada rangkaian yang kita cari dengan tegangan satu itu. Sehingga ketika V sumber aktif pada suatu rangkaian, seperti rangkaian contoh kita ambil rangkaian seperti pada pengerjaan seperti ini. Nah, ini ada sebuah rangkaian, di sini ada tegangan, di sini ada arus. Mungkin maaf kameranya agak terbalik karena saya menggunakan kamera depan. Kita cari terlebih dahulu V atau tegangan dari rangkaian tersebut. Setelah kita sudah mencari V tersebut, kita bedakan dari rangkaian tersebut. Jika memang ada beberapa sekat atau resistor, kita bedakan dengan cara menggunakan loop 1, loop 2 maupun loop 3. Jika kita telah mencari persamaan dari masing-masing loop tersebut dengan tegangan maupun hambatan yang ada, dari loop 1, loop 2, loop 3, kita akan menggunakan substitusi dari hasil persamaan tersebut. Jadi gini, untuk jika terjadi loop 1 sudah persamaan sudah dihasilkan, dan loop 2 sudah dihasilkan, loop 3 dihasilkan, itu adalah ada pengaruhnya dari sumber dari resistor I1, I2, dan I3. Nah, kalau sudah selesai, itu kita akan melakukan substitusi. Ini adalah menghilangkan salah satu variabel dari persamaan tersebut, sehingga kita menemukan variabel lain untuk mencari data atau mencari hasil dari variabel tersebut. Jikalau kita sudah substitusi, maka kita langsung menentukan arus atau tegangan mana yang akan dihasilkan. Ya, untuk video saya kali ini cukup sampai di sini. Mungkin saya sendiri tidak terlalu paham pada bab ini. Hanya saja saya bisa mengerjakan jika ada contoh ataupun teorema yang sudah saya mengerti. Untuk selanjutnya, mungkin dari teorema ini mungkin akan lebih saya pelajari sehingga saya bisa mengaplikasikannya pada rangkaian listrik atau mata kuliah yang lainnya. Untuk selanjutnya, jika saya ada salah kata ataupun teori dari materi yang saya berikan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah jika mungkin ada yang harus kalian sampaikan, atau kalian bisa menemui saya langsung atau kirim email saya di muhammadriza1997@gmail.com. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.